Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini Chandra akan menerangkan khasiat dan juga kandungan dan juga ini teman-teman ya, penggunaan dari bajaka kuning atau akar kuning ini teman-teman ya, penggunaan tradisional, penggunaan secara modern dan juga penggunaan yang bagi di luar negeri teman-teman ya. Ternyata di luar negeri juga digunakan ini kawan-kawan ya. Jadi kandungannya ini memang sangat luar biasa, dan nanti juga kita akan membahas tentang larangan bagi yang mengkonsumsi ini teman-teman ya, aturan pakai mengkonsumsi dari bajaka kuning atau akar kuning ini teman-teman ya. Jadi simak sampai habis, semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi pasien dan juga bagi pencari bajaka kuning atau akar kuning. Untuk jenis-jenisnya sudah pernah Chandra bahas teman-teman ya. Ternyata bajaka kuning ini ada yang batangnya digunakan sebagai obat, ada juga akarnya sebagai obat teman-teman ya. Jenisnya banyak, bukan ini saja, banyak di alam teman-teman ya. Kalau nggak salah itu, kalau kata teman Chandra YouTuber itu ada sekitar 5 jenis. Cuman khasiat dan fungsinya mungkin hampir-hampir sama, karena dia sama-sama akar kuning teman-teman ya, mengkunyit teman-teman ya. Soal itu bisa teman-teman tonton di video Chandra sebelumnya ya, karena kita sudah juga membahas video tentang akar kuning atau bajaka kuning ini teman-teman ya. Jadi kirim salam kepada grup Herbalis Indonesia, kepada guru-guru Chandra, dan juga kepada grup Ingin Sehat Bersama, dan juga kepada pasien-pasien Chandra yang sudah memesan dan juga dalam berikhtiar untuk sembuh dengan kayu bajaka atau akar bajaka ini teman-teman ya. Baiklah, Chandra akan menerangkan tentang kandungan apa saja yang terkandung di dalam bajaka akar kuning teman-teman ya, atau akar kuning atau bajaka kuning ini. Yang pertama itu kandungannya teman-teman ya, ada di dalamnya itu steroid, kemudian alkaloid, kemudian tanin, saponin, kemudian ada namanya phenolhydroquinone teman-teman ya. Ini bahasanya bahasa biologi semuanya kawan-kawan ya. Jadi memang gak sulit bagi teman-teman yang ini untuk menerangkannya. Di dalamnya ini juga ada namanya fibaroretin B, kemudian C20, H24 dan O7 kawan-kawan ya. Itu nama di dalamnya. Kemudian di dalamnya ini ada juga di bagian akarnya itu ada namanya palmatine, kemudian berbeline dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Ternyata akar kuning ini memang sudah digunakan oleh orang-orang sejak zaman dahulu teman-teman ya, secara tradisional dan juga secara penelitian. Ternyata namun setelah diekstrak kandungannya teman-teman ya, diekstrak, diteliti dan dimanfaatkan, ternyata kandungan dari akar kuning atau bajaka kuning ini diukur dengan satuan 1 bar teman-teman ya. 1 bar itu ternyata mengandung 200 gram kalori, kemudian 7 gram total lemaknya teman-teman ya. Lemak jenuhnya ada 3 gram. Kemudian ada sodium kawan-kawan. Sodium itu 25 gram, kemudian karbohidrat juga ada 30 gram, serat makanan 5 gram, kemudian gula, ternyata ada gulanya juga 16 gram, kemudian protein 5 gram, vitamin C 2%, kalsium 2%, zat besinya 10% teman-teman ya. Kalau rebusannya ini agak kekuning-kuningan, rasanya pahit kawan-kawan. Memang pahit, kalau akar kuning ini rasanya itu pahit kawan-kawan ya. Jadi ternyata senyawa yang paling potensial di dalamnya ini ada namanya berberin kawan-kawan. Jadi berberin ini diketahui berfungsi sebagai anti malaria, antibakteri dan anti kanker, dan juga hepatoprotektor kawan-kawan ya. Nah, itu kandungan yang terkandung di dalam akar kuning atau bajaka kuning ini kawan-kawan ya. Kemudian adapun fungsi dari akar kuning ini, mungkin teman-teman ini sudah banyak yang membahas sih di ini ya,
apa namanya di YouTube, kemudian ada juga di Facebook dan di WhatsApp, di Google, itu sudah banyak yang membahas teman-teman ya. Ternyata akar kuning ini ternyata sudah dipatenkan orang untuk obat menjaga hati teman-teman ya, dari kanker kawan-kawan. Mantap sekali ternyata. Kemudian memperbaiki fungsi hati kawan-kawan ya, fungsinya itu memperbaiki fungsi hati, meningkatkan stamina, menyembuhkan penyakit kuning, diabetes, meningkatkan sel-sel hati, memperbaiki teman-teman ya. Kemudian anti malaria, keputihan, liver, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, kemudian bisa juga sifilis, prostat, meningkatkan gairah teman-teman ya. Kemudian buat amandel juga bisa, pegalinu, kemudian menurunkan tekanan darah, kram dan kesemutan, lanjutnya asam urat kawan-kawan ya, asam urat. Jadi fungsinya ini kalau secara diteliti memang sangat menurunkan kolesterol kawan-kawan ya, menurunkan kolesterol, dan dia itu sistemnya itu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ini alternatif juga bagi untuk menjaga kesehatan tubuh teman-teman ya. Malahan ini di Amerika orang itu menggunakan menumbuh akar kuning ini, kemudian dicampur dengan lemak beruang, digosokkan ke badan untuk ini kawan-kawan yang mengusir nyamuk dan juga mengusir binatang yang akan menggigit kita kawan-kawan ya. Itu fungsinya juga teman-teman ya. Kemudian kalau secara tradisional ini digunakan untuk menghilangkan racun kalau kita digigit ular, digigit lebah, kemudian digigit binatang berbisa lah, halilipan, kalajengking teman-teman ya. Kemudian airnya ini direbus, diminum, sebagian airnya itu dioleskan ke tempat yang sakit tadi teman-teman ya. Nah itu digunakan untuk itu. Dia ini bersifat anti kanker, anti inflamasi, antibiotik, dan juga sebagai tonik. Bagi yang memiliki masalah pencernaan itu bisa juga menyembuhkan tukak lambung, diare, dan sembelit teman-teman ya. Sangat luar biasa sekali, ini sudah dipatenkan kawan-kawan akar kuning ini sebagai anti kanker dan menjaga tubuh teman-teman ya. Namun di balik itu kawan-kawan ya, di banyaknya kandungannya ini ada juga larangan bagi orang-orang tertentu untuk mengkonsumsi akar kuning ini teman-teman ya. Cuman ini sedikit larangannya. Yang pertama tuh yang dilarang itu, yang pertama itu wanita hamil, ibu menyusui, bayi atau anak kecil teman-teman ya. Kemudian orang yang memiliki penyakit ini kawan-kawan ya, yang darahnya itu mudah membeku. Jadi biasanya kalau untuk mengencerkan darah itu kita menggunakan Jisweteng atau bajaka tampala yang getah merah teman-teman ya. Itu bagus untuk mengencerkan darah, menutrisi darah teman-teman ya. Kemudian akar kuning ini juga tidak boleh, dia ini sifatnya ini teman-teman berinteraksi dengan obat golongan antikoagulan dan juga tetrasiklin teman-teman ya. Jadi tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat antikoagulan dan tetrasiklin teman-teman ya. Nah ini jadi harus dipelajari untuk ini ke herbalis anunya teman-teman ya, ke herbalis. Kemudian akar kuning ini bolehnya dikonsumsi dengan jangka pendek kan kawan, tidak boleh jangka panjang. Jadi bagi yang memang sakit itu harus menggunakan jangka pendek. Nanti makanya kita kadang menggabungkannya dengan jenis bajaka lain. Kemudian kalau seandainya memang tidak cocok, jadi di dalam tubuh orang itu teman-teman ya, ada yang tidak reaksinya di dalam tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin cocok, ada yang tidak cocok. Biasanya kalau yang tidak cocok berkemungkinan dia itu tidak menggunakan dosis yang tepat, tidak memiliki anjuran atau pantangan. Kemudian dia itu ibaratnya ini kawan-kawannya, dosisnya itu jangan terlalu tinggi kalau akar kuning ini. Jadi harus ada juga ramuan untuk menyeimbangkannya ini kawan-kawan ya. Nah, jadi akar kuning ini ada juga kontraindikasinya bagi orang yang tidak mematuhi tadi kawan-kawannya, dosisnya mungkin berlebihan atau mungkin tidak ada ramuan, tidak ada pantangan. Jadi dia tuh akibatnya akan mual, tidak nyaman di perut, kemudian ada muntah, iritasi mulut teman-teman ya, atau tenggorokan, kemudian di kulit juga ini. Kemudian bisa menyebabkan sensitif terhadap cahaya teman-teman ya.
Jadi akar kuning ini juga tidak boleh diberikan kepada orang yang mengalami gangguan penyumbatan pada saluran pencernaan, teman-teman ya. Kemudian darahnya itu mudah beku, kemudian orang yang mengalami penyakit ginjal, teman-teman ya. Itu dikurangin bagi orang itu. Oke teman-teman ya, demikianlah penjelasan Chandra tentang akar kuning ini tuntas semuanya itu kawan-kawannya. Jadi bisa pesan kepada Chandra, hubungi Chandra di 0812 7889 0119. Jadi barangnya kita ready, nanti kita tunjukkan cara penggunaannya, dosisnya, pantangan, anjuran, dan juga karena kita belajar herbalis teman-teman ya. Jadi tahulah banyak sedikitnya ilmu herbalis ini. Jadi kita bersama menyiarkan Indonesia. Oke kawan-kawannya, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salah dan jengkelnya Chandra mohon maaf, mungkin ada yang salah tolong dikoreksi, jangan dibully kawan-kawannya, kita belajar bersama. Sebenarnya kita masih tahap belajar juga kawan-kawan ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga Anda bermanfaat informasi ini bagi pasien, bagi pencari, dan juga bagi teman-teman semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.